Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Diana Naili Nikmah dengan NIM 0113520080 dari Rombel 2 dengan nomor presensi 8 akan mempresentasikan materi tentang konsep desimal dan persen pembelajarannya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kartono MSI pada mata kuliah Inovasi Pengembangan Matematika di SD. Universitas Negeri Semarang 2021. Pada topik bahasan ini dari buku Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally oleh John von de Wall yang akan membahas dari bab 17 dengan tema Developing Concept of Decimal and Percent. Topik bahasanya terdapat 3 subtopik. Yang pertama, hubungan pecahan dan desimal. Yang kedua, pengembangan pengertian angka desimal. Dan yang ketiga, persen. Desimal adalah bilangan yang dihasilkan dari hasil bagi suatu bilangan yang bilangan 10 dan kelipatannya atau pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Angka desimal hanyalah cara lain untuk menuliskan pecahan pada kedua notasi yang memiliki nilai fleksibilitas maksimum dengan diperoleh dari memahami bagaimana dua sistem simbol yang terkait pada permasalahan tersebut. Contoh bilangan pecahan desimal. Yang pertama, 0,7 adalah pecahan desimal yang didapatkan dari 7 dibagi 10. Yang kedua, 0,17 adalah pecahan desimal yang didapatkan dari 17 dibagi 100. Yang ketiga adalah 0,177 merupakan pecahan desimal yang didapatkan dari 177 dibagi 1000. Yang keempat adalah 2,70 merupakan pecahan desimal yang didapatkan dari 270 dibagi 100. Hubungan pecahan dan desimal. Hal ini menggunakan konsep dan model pecahan biasa untuk menjelajahi bilangan rasional yang mudah diwakili oleh desimal. Pada perluasannya menggunakan sistem basis 10 pada angka kurang dari 1 dan sebaliknya. Pada hubungan pecahan dan desimal ini mendukung dalam memudahkan siswa untuk menerjemahkan dari konsep pecahan biasa ke konsep pecahan desimal. Pecahan basis 10. Pada pecahan dengan penyebut dimulai dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh pecahan berbasis 10 yaitu 5 dibagi 12 dengan contoh penyebut 10. 71 dibagi 115 dengan contoh penyebut 1000. 785 dibagi 1050 merupakan contoh dari penyebut 1000.
Penempatan titik desimal menunjukkan posisi. Contoh, 16,24 akan menjadi bentuk tertulis yang benar untuk model. Pada kolom pertama terdapat satu stik besar yang menunjukkan nilai puluhan. Pada kolom kedua terdapat 6 kotak besar yang menunjukkan nilai satuan. Pada kotak ketiga menunjukkan 2 stik kecil yang menunjukkan nilai persepuluhan. Dan yang terakhir 4 kotak kecil yang menunjukkan nilai per 100. Banyak guru menggunakan uang sebagai model untuk desimal, dan sampai batas tertentu ini membantu. Namun, untuk anak-anak, uang hampir secara eksklusif merupakan sistem dua tempat. Angka seperti 3,2 atau 12,389 tidak berhubungan dengan uang dan dapat menyebabkan kebingungan. Kontak awal anak-anak dengan desimal harus lebih fleksibel, jadi uang tidak disarankan sebagai model desimal, setidaknya tidak pada tingkat pengantar. Uang tentu saja merupakan penerapan desimal yang penting pada penghitungan. Kapan pecahan basis 10 ditulis sebagai desimal? Biasanya ditulis dan dibaca sebagai pecahan tunggal, yang artinya 0,65 dibaca 6500. Tetapi untuk memahaminya dalam istilah nilai tempat, angka yang sama harus dianggap sebagai 6 per sepuluhan dan 5 per seratusan. Titik desimal selalu difokuskan melihat pada bagian atas nama posisi unit. Perhatikan gambar di samping. Satu kotak besar menunjukkan nilai puluhan atau 10. 6 stik besar menunjukkan nilai satuan. 2 stik kecil menunjukkan nilai per 10. 4 stik kecil menunjukkan nilai per 100. Pengembangan pengertian angka desimal terdapat 4. Yang pertama, pecahan yang sudah biasa digunakan terhubung ke desimal. Yang kedua, pendekatan dengan pecahan. Yang ketiga, pembulatan angka desimal. Yang keempat, persamaan desimal dengan pecahan lainnya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, pecahan yang sudah biasa digunakan terhubung ke desimal, yaitu biasanya terdapat pecahan biasa yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Lalu, terdapat pecahan campuran yang terdiri dari pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Dan yang terakhir, terdapat pecahan desimal yang merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian pada sebuah bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan umumnya pada pecahan desimal ini ditandai dengan penggunaan tanda koma. Pendekatan dengan pecahan. Pendekatan dengan pecahan ini biasanya digunakan dalam pecahan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI, di mana aktivitas manusia dan matematika dihubungkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pembulatan angka desimal. Dalam pembulatan angka desimal ini terdapat 5 tahapan, yaitu untuk menentukan nilai tempat pembulatan angka. Yang selanjutnya, nilai tempat di mana akan membulatkan angka. Yang ketiga, mencari angka di sebelah kanan angka yang sudah dibulatkan. Lalu,
Bulatkan angka ke atas satu digit di sebelah kanan pada angka 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir, bulatkan angka ke bawah jika digit di sebelah kanan adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir yaitu persamaan desimal dengan pecahan lainnya. Pada persamaan desimal dengan pecahan lainnya ini merupakan cara penulisan bilangan dengan bentuk yang berbeda. Dalam penulisan eksak, biasanya bentuk desimal dan pecahan mempunyai kelebihan masing-masing. Pada bilangan desimal lebih mudah digunakan saat melakukan perhitungan dengan komputer, sedangkan bentuk pecahan digunakan saat melakukan dengan perhitungan manual. Persen adalah bentuk sederhana per 100 dan cara ketiga dari penulisan pecahan dan desimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran matematika, persentase atau per 100 adalah sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Kata persen berasal dari bahasa Latin yaitu percentum atau per 100. Pada persen terdapat 3, yaitu model dan terminologi, persen pada masalah yang realistis, dan estimasi. Yang pertama, model dan terminologi ini biasanya menggunakan persen biasa yang sama dengan digunakan untuk desimal dan pecahan model yaitu basis 10. Yang kedua, persen pada masalah yang realistis ini biasanya digunakan untuk menghitung sensus data atau polling suara pada penghitungan pemilihan politik dan lainnya. Yang ketiga yaitu estimasi, membantu siswa dalam mengembangkan konsep dan prosedur matematis yang dipelajari siswa untuk menetapkan jawaban suatu perhitungan yang logis, menetapkan bilangan yang diketahui lebih atau kurang dari jawaban yang tepat, dan untuk menentukan apakah jawaban yang diberikan lebih atau kurang tepat dari acuan bilangan yang telah ditentukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.